Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rizwan di channel IT Nubi. Oke, pada tutorial kali ini saya akan membahas teknik konfigurasi wireless pada router mikrotik. Oke, sekarang kita coba dulu masuk ke Google. Apa itu wireless? Jadi wireless adalah jika dari arti katanya dapat dikatakan tanpa kabel, yaitu melakukan suatu hubungan telekomunikasi menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai pengganti media kabel. Jadi itu adalah pengertian dari wireless. Oke, bagaimana teknik konfigurasi wireless pada router mikrotik? Langsung kita remote terlebih dahulu ya router mikrotik dengan menggunakan Winbox. Nah, connect to-nya itu berarti kita pilih ya MAC address atau IP address dari router mikrotik. Nah, di sini saya menggunakan MAC address. Oke. Oke, connect-nya dengan menggunakan MAC address, loginnya sebagai admin dan passwordnya kosong, kemudian klik connect. Oke. Ini adalah interface dari router mikrotik. Ya, router yang saya gunakan adalah RB951UI 2HND. Oke. Untuk konfigurasi wireless, maka pada menu sebelah kiri kita klik wireless. Akan tampil ya wireless tables ya. Maka di sini wirelessnya namanya adalah WLAN 1, masih pada posisi disable. Nah, untuk mengaktifkan kita harus enablekan terlebih dahulu ya. Diklik dulu WLAN 1-nya, kemudian di-enablekan ya. Di-enablekan dengan tanda centang seperti ini. Maka WLAN 1 dalam posisi aktif. Oke, baik. Nah, untuk konfigurasi WLAN 1 berarti kita harus klik WLAN 1. Klik WLAN 1. Di sini ada muncul interface, ada tab general, wireless, data rates, dan lain-lain sebagainya. Oke. Sekarang langsung saja kita masuk ke general. Ini namanya WLAN 1, ini bisa kita ganti kebutuhan kita. Misalnya namanya WLAN 1, kita buat WLAN 1 WiFi. Oke. Kemudian apply. Oke, maka namanya akan berubah menjadi WLAN 1 WiFi. Nah, sekarang kita masuk ke wireless. Oke, kita masuk ke menu wireless. Nah, modenya ada station, kemudian ada AP bridge ya, ada WDS dan lain-lain sebagainya. Jadi untuk mode yang umum itu adalah station dan AP bridge. Oke. Jadi langsung saya tulis di sini.
Oke, jadi untuk itu ada dua ya, yang umum kita gunakan yaitu stadian. Ini fungsinya fungsinya sebagai penangkap sinyal. Oke, jadi sederhananya seperti itu. Atau penerima. Kemudian yang kedua itu adalah AP bridge. Ini fungsinya sebagai pemancar sinyal ya, atau sering disebut dengan AP. Oke, kalau Oke. Jadi jika ingin kita membuat WiFi, berarti modenya diganti menjadi AP bridge. Oke. Kemudian pada bandnya ya, di sini ada beberapa band, ada 2 GHz ya. Jadi kalau 2 GHz artinya dia berada pada frekuensi 2,4. Ya, jadi jika ingin cepat maka bisa memilih BGN. Jadi itu adalah bandnya. Nah, kemudian channel width ya, channel width-nya ada 20, 10, 5, 20 40, 20 40, 20 40, XX dan lain sebagainya. Jadi jika channel width-nya semakin besar, maka kecepatannya akan semakin tinggi. Maka bisa dipilih channel width yang paling tinggi, misalnya 20 40. Oke, misalnya kita pilih channel width-nya 20 40 MHz, maka kecepatan akan semakin tinggi. Nah, pada frekuensi ini karena dia 2 GHz, maka frekuensinya antara 2412 sampai dengan 2452, atau bisa dipilih auto. Oke. Jadi untuk memilih frekuensinya, pilih salah satu dari frekuensi yang muncul di sini ya. Frekuensinya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Berarti frekuensinya ini channel 1, channel 2, channel 3 dan seterusnya. Oke. Nah, untuk SSID ya. SSID adalah nama dari WiFi-nya. Oke. SSID ini adalah nama WiFi. Misalnya kita buat misalnya Oke. Maka nama dari WiFi yang kita buat itu adalah WiFi siswa. Oke. Jadi ini adalah nama dari akses point-nya atau nama WiFi-nya. Ya, kalau radio name bebas ya, terserah. Misalnya
Wi-Fi router Wi-Fi. Oke, jadi bisa disesuaikan dengan nama yang ada pada jaringan. Oke, jadi yang perlu itu disetting adalah mode, kemudian band dan SSID. Oke, jadi yang perlu disetting itu adalah mode, kemudian band dan SSID. Oke. Nah, sebagai keamanan kita harus konfigurasi security profile. Ya. Misalnya jika ingin mengakses Wi-Fi ini harus dengan memiliki password, maka kita bisa buatkan passwordnya pada security profile. Oke. Nah, untuk konfigurasi password kita harus kita apply dulu, kemudian oke. Kita harus masuk ke menu security profile. Oke. Klik security profile, kemudian di sini ada namenya default. Maka kita tambahkan, kita buat namanya profile 1. Oke. Jadi nama profilenya bebas saja. Jadi kita biarkan nama defaultnya yaitu profile 1. Kemudian mode-nya dynamic case. Nah, kemudian authentication type-nya kita buat ada WPA, ada WPA 2 dan lain-lain sebagainya. Jadi supaya jaringannya lebih aman berarti kita buat yang WPA 2 PSK ya. Kemudian bisa dipilih pakai AES atau TKIP. Oke, jadi semakin banyak pilihannya, jadi semakin bagus keamanan dari jaringan wireless yang kita buat. Oke, kita biarkan aja defaultnya yaitu dengan menggunakan WPA PSK, WPA 2 PSK, kemudian AES CCM. Oke. Nah, di sini kita buat passwordnya ya. WPA preset case-nya kita buat password dari WiFi yang akan kita konfigurasi atau yang akan kita buat. Misalnya passwordnya kita ketik password. Oke. WPA 2 preset key-nya juga kita buat password. Kita samakan saja. Maka setiap user yang ingin mengakses Wi-Fi harus memasukkan password ini. Oke. Apply. Oke. Nah, jadi namanya profile 1, mode-nya dynamic key. Authentication-nya WPA PSK. Oke, di sini ada WPA preset case-nya password, WPA 2 preset-nya adalah password. Kemudian kita kembali ke Wi-Fi interface-nya. Ya, kita klik 2 kali. Security profile-nya kita ganti menjadi yang tadinya default, berarti kita ganti security profile-nya menjadi nama yang telah kita buat tadi pada menu security profile menjadi profile 1 ya. Kita panggil profile 1. Oke. Maka
passwordnya telah dibuat. Apply. Oke. Jadi secara sederhana maka yang perlu diperhatikan adalah mode-nya, dia sebagai apa, station atau kemudian yang kedua adalah band, dan yang ketiga adalah SSID. Jika ingin menggunakan password, maka kita harus perlu konfigurasi security profile. Itulah yang perlu itulah yang perlu dikonfigurasi pada wireless ya, router Mikrotik, sehingga kita bisa membangun sebuah jaringan wireless. Oke, baik. Coba kita lihat ya WiFi yang telah kita konfigurasi. Nah, di sini ada WiFi siswa. Kita coba connect, maka dia akan meminta password. Oke, demikianlah cara teknik konfigurasi wireless pada router Mikrotik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.